Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ken Auto Shop. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita mempersiapkan kendaraan kita untuk melakukan perjalanan panjang, yaitu melakukan perjalanan mudik. Yang kita ketahui bahwasanya mudik itu biasanya perjalanan cukup lama, apalagi nanti kemungkinan karena ini adalah setelah pandemi 2 tahun tidak diperbolehkan mudik, di tahun ini kita boleh mudik sehingga bisa jadi nanti terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan maupun bahkan di ruas tol nanti juga akan terjadi kemacetan. Untuk itu nanti kita akan persiapkan kendaraan kita sebisa kita persiapkan sehingga bisa menghebat pengeluaran kita. Yang harusnya untuk ke bengkel bisa kita alokasikan untuk yang lain, gitu ya. Nanti akan kita mulai seperti ini. Oke, kita buka kap mobilnya. Kemudian kita cek yang ringan-ringan saja, ya. Kita cek dari kondisi baterai misalnya, ya. Kondisi baterai seperti ini, kita bisa gunakan senter. Oke, kita akan cek jumlah elektrolit atau air aki yang ada pada aki, karena ini sangat penting, ya. Kita bisa gunakan senter seperti ini untuk memudahkan pengecekan. Kita lakukan penyenteran seperti ini. Nih, untuk elektrolitnya. Ini ada di sini ada upper level, ada lower level ya. Paling sedikit di posisi lower level ini dan paling banyak di posisi upper level ini. Kita cek seperti ini contohnya. Ini posisi udah di bawah lower level sehingga perlu kita lakukan penambahan elektrolit, ya. Kita bisa beli air aki atau elektrolit paling harga 10.000, ya. Nanti kita cek satu-satu, setiap sel kita cek mana yang kurang kita tambahkan seperti itu. Ini mudah sekali dan tapi sangat penting. Nah, pekerjaan yang mudah tapi sangat penting ini harus dilakukan. Seperti itu. Untuk pemeriksaan radiator nanti kita cek jumlah airnya. Ya, kita buka tutup radiator. Hati-hati kalau misalnya panas jangan kita buka dulu. Ya, kita buka setelah dingin. Ya. Kita cek untuk jumlahnya dulu. Untuk jumlahnya kira-kira seperti ini bagus. Kemudian juga yang penting juga adalah kualitasnya, ya. Ini kualitasnya. Jadi air radiator itu tidak boleh keruh, tidak boleh berkarat, ya. Kalau ini warnanya hijau, ini memang ini adalah air radiator khusus yang warna dari pabriknya memang hijau seperti itu, ya. Yang perlu diperhatikan adalah apabila dia kotor, keruh atau bahkan berkarat atau misalnya bercampur dengan minyak, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau misalnya airnya sudah kotor, misal sudah menggunakan air biasa dan sudah kotor, bisa kita kuras saja, bisa kita kuras, kita ganti ya dengan air biasa. Ya kalau sudah menggunakan air biasa, usahakan jangan diganti dengan air radiator khusus atau radiator coolant, karena biasanya ketika sudah menggunakan air biasa kemudian kita ganti menggunakan radiator coolant, biasanya kerak-kerak yang ada pada radiator akan rontok kemudian menyebabkan kebocoran. Jadi ya biarkan saja, kita ganti dengan air biasa saja. Tuh untuk air radiator. Kemudian juga kita cek di reservoir radiatornya. Ini reservoir radiator, posisinya di sini, ya. Sama bisa kita gunakan center, ya. Ini sama, di sini ada full, ada low. Ini harus berada di antara low dan full, ya. Kita cek. Kemudian setelah air radiator, kita akan cek ke yang dekat saja. Kita cek air wiper, ya. Air wiper ini, air wiper kita cek. Ini enggak ada
low dan fullnya ya, kira-kira cukup saja segini ya, posisi di atas itu masih, saya kira masih cukup. Kalau misalnya kurang bisa kita belikan air washer yang dari pabrikan, atau misalnya kita mau berhemat kita bisa gunakan air aqua kemudian kita campur dengan sedikit sabun ataupun sampo tuh ya. Ini perlu sekali karena kadang bisa kita lalaikan. Ini kemudian kita cek juga masih di area engine room, kita cek minyak rem. Nah, minyak rem. Di minyak rem ini juga sama, ada min, ada max ya, ada minimal, ada maksimal. Ya, nih ada minimal, ada maksimal. Ini posisinya harus antara minimal dan maksimal. Ini. Ya, bila perlu kita cek kebocoran-kebocoran yang ada pada master silindernya. Ya, karena biasa berbahaya kalau sampai terjadi kebocoran. Ini biasanya terjadi kebocoran di area sini ya. Oke, berikutnya adalah kita cek untuk olinya. Untuk oli kita bisa lihat di catatan penggantian oli ya, catatan penggantian oli, kemudian kita bandingkan dengan kilometer yang ada pada kendaraan ya. Di sini adalah rekomendasi penggantiannya adalah 145.214. Nanti akan kita bandingkan dengan yang ada pada kilometer pada kendaraan ya. Ya, di kendaraan di sana tertulis 141.115 km. Jadi masih ada kira-kira sekitar 1.000 km. Ya, 1.000 km. Atau kalau misalnya ini kan di sini dituliskan jedanya 5.000 ya, jedanya 5.000 km. Kalau kita mau ganti ya lebih baik, kalau misal belum kita ganti juga tidak masalah, nanti kita cek kondisi minyak pelumas yang ada pada mesin seperti itu. Untuk pengecekan minyak pelumas pada mesin ini ada stick oli ya. Stick oli biasanya warnanya kuning, posisinya di sini. Ini pada Avanza, kemudian Xenia. Kita tarik seperti ini, kemudian kita lakukan pengelapan. Ya, kemudian kita masukkan lagi. Ya. Kemudian kita tarik lagi. Nah, setelah kita tarik, nanti kita cek apakah level olinya berada di dua titik ini. Jadi di stick ini ada dua titik ya. Ini min, ini max, atau ini low, ini full ya, ada dua titik ya. Ini berada di sini, ini cukup. Kemudian berikutnya adalah kita cek untuk kualitasnya ya. Kualitas oli biasanya dilihat dari warnanya ya, utamanya dari warna yang sudah bercampur dengan jelaga, itu biasanya yang sudah tidak baik ya. Itu, atau bahkan jangan sampai bercampur dengan air ya, berarti warnanya dia kalau sudah seperti susu berarti bercampur dengan air, itu menandakan terjadi kerusakan pada mesin. Oke, itu untuk minyak pelumas. Kemudian kita masukkan lagi ya. Oke, itu untuk minyak pelumas. Kemudian kita lanjut ke minyak power steering ya. Ini untuk kendaraan sebelum menggunakan electric power steering ya, itu masih menggunakan minyak power steering. Ini adalah Avanza 2007, ini masih menggunakan power steering tipe fluid atau tipe hidrolis ya, menggunakan minyak ya. Pengecekannya sama dengan pelumas mesin,
perhatikan di sini ada hot, ya ini untuk panas, nanti dia harus sampai ke sini olinya. Kemudian di sini adalah cool atau dingin, posisi di sini. Ya. Oke, kita coba cek. Masukkan, kemudian kita buka. Ini posisi mesin dingin. Ya, cukup. Saya kira cukup. Ya, ini bahkan terlalu banyak ini. Ya, ini cukup. Oke, kemudian kualitasnya juga kita cek, barangkali sudah sangat kotor. Nah, ini masih bagus ya, masih lumayan bagus. Baik, itu tadi untuk sudah kita cek baterai, kemudian air radiator, wiper, minyak pelumas, kemudian juga cairan untuk power steering. Kemudian apabila kita punya keberanian, kita bisa bersihkan filter. Apa salahnya kita membersihkan filter, karena saya kira sangat mudah ya. Nih, kita cukup membuka kotaknya seperti ini. Ada beberapa pengunci yang bisa kita buka dengan cara tarik ke atas seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita buka seperti ini ya. Ya, di sini ada elemen filternya, elemen filter udara. Ya, jadi udara akan masuk melalui selang yang ini, ya, melalui selang yang ini masuk ke bawah bagian sini, ya, bagian sini, menembus ke atas, kemudian dia berpindah ke sini. Harapannya udara yang masuk ke sini sudah bersih, sehingga kotoran yang banyak harusnya berada di box sini dan di elemen yang sini. Nanti kita bersihkan. Kalau misalnya kita tidak punya kompresor di rumah, bisa kita bawa ke tukang tambal ban atau ke bengkel sepeda motor misalnya. Saya kira akan lebih baik. Kalau misalnya tidak ada kompresor, ya, ini kita bersihkan secara manual di sini. Bisa pakai kanebo, ya. Kita pakai kanebo, kasih sedikit air, pakai kanebo, kita bersihkan. Kemudian untuk elemen filternya ini bisa kita hentak-hentakan ke benda keras, misalnya meja kayu atau lantai, biar harapannya kotorannya bisa jatuh ya. Tapi saya rekomendasikan untuk dengan kompresor gitu. Kemudian berikutnya, jika kita punya waktu dan tentunya punya keberanian, ya, kita sekalian akan bersihkan untuk businya. Untuk membersihkan busi mudah saja, kita nanti akan buka box ini ya dengan kunci 10. Kita buka box ini dengan kunci 10 dan kita akan membuka beberapa soket tentunya. Oke, kita buka boxnya. Gunakan kunci T10. Kalau tidak punya kunci T, bisa pakai kunci ring. Ada 3 titik untuk bautnya. Ya, 1, 2, kemudian satu lagi berada di sini. Kemudian jangan lupa kita kendorkan juga untuk yang ada di sini. Ya. Kemudian perhatikan, nah, nanti akan kita lepas soket ini, hati-hati ya. Di sini biasanya ada penguncinya, kita tekan, kemudian kita tarik. Hati-hati, jangan dipaksakan. Kemudian di sini ada 2 selang, kita tarik. Ini. Ada 2 selang, kemudian di sini juga ada sensor, kita tarik seperti ini. Misal kita nggak mau ngelepas soketnya, cukup kita tarik seperti ini ke atas ya. Oke, kemudian tinggal kita angkat untuk box filternya. Oh ya, kemudian di sini juga ada sensor. Kita tarik soketnya, kita lepaskan soketnya ini. Terlihat di sini ada 4 koil ya, ada 4 koil.
Ada 4 koil, nanti kita lepas satu-satu ya. Kita lepaskan menggunakan kunci T10 juga, ada 4 baut. Jangan lupa kita lepaskan dulu untuk soketnya. Cara melepas soket sama, kita tekan untuk penguncinya, kita cabut seperti ini ya. Nah, kemudian kita kendorkan bautnya satu-satu. Setelah kita kendorkan bautnya, kita lepas bautnya, kita tarik untuk coil ya. Nah, ini adalah coil untuk Avanza ya. Kemudian kita akan lepaskan busi menggunakan kunci busi khusus. Biasanya untuk toolbox yang ada pada kendaraan biasanya dilengkapi juga dengan kunci busi ya. Kalau tidak ada, kita bisa siapkan kunci busi yang seperti ini ya. Harusnya ada sih, kendaraan harusnya punya kunci busi lah. Kalau tidak punya ya besok harus disiapkan karena nanti akan darurat ya. Kemudian kita kendorkan ya, seperti ini. Kita dorong ya. Kan? Oke, cukup ya. Setelah itu kita pasang kembali koilnya. Kita pasang, kemudian kita pasang baut-bautnya. Jangan lupa kita pasangkan kembali soket-soketnya. Ya. Mumpung dibuka, kita bisa juga bersihkan untuk kepala silindernya. Kita bisa gunakan lap atau kuas dan bensin juga bisa. Oke, selanjutnya mumpung kita buka filternya, box filternya, nanti kita bisa semprot throttle body. Ini namanya throttle body, bisa kita semprot atau kita bersihkan menggunakan karburator cleaner seperti ini. Bisa kita beli di toko spare part, biasanya harganya paling antara 30 sampai 50 ribu. Kita hidupkan dulu mesinnya, nanti kita semprot. Oke, kita semprot pelan-pelan saja, kemudian tangan yang kiri untuk ngegas, karena kalau tidak kita gas
biasanya akan mati. Tuh, kotoran-kotorannya rontok. Oke, kalau sudah kita lakukan penyemprotan, kita bisa matikan mesinnya. Ya. Kemudian kita rakit untuk box filternya lagi. Adalah kebalikan dari tadi pada saat pembongkaran. Ya. Ya, jangan sampai kebalik. Ya, posisinya seperti ini. Ya, yang kotor berada di bawah. Ini. Kemudian karetnya juga harus dalam posisi yang betul. Ya, sudah kita pasang untuk penutupnya. Kalau sudah, kita rakit kembali untuk sensor-sensornya, soket sensor. Dan seperti itu, kita sudah bersihkan filter, kita sudah bersihkan busi, dan juga sudah tadi lakukan penyemprotan pada throttle body. Saya kira untuk mesin itu kemudian kita nanti akan cek ke wiper, washer, kemudian lampu-lampu, sen, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pindah ke bagian dalam. Ya oke, kita akan cek wiper maupun washer ya. Kita washer dulu, kita washer ini dengan cara narik seperti ini. Kita cek washernya. Oke. Wipernya. Oke. Kemudian belakang jadi diperlukan. Oke. Kemudian lampu-lampu hazard. Oke, semua. Kemudian sen kiri kita cek satu-satu ya. Kemudian sen kanan juga kita cek satu-satu, termasuk yang di spion nanti ya. Kemudian berikutnya lampu. Oke. Jauh, dekat, kemudian matikan lampu utama, kemudian lakukan flash. Oke, kemudian juga fog lamp. Kemudian lampu rem, ini penting juga untuk lampu remnya. Oke, nyala. Kemudian berikutnya adalah AC. Ini AC kita cek, kita maksimalkan saja untuk kecepatan blower maupun dinginnya. Kemudian juga kita cek untuk double blowernya. Oke, termasuk penting juga adalah kita lakukan pengecekan tekanan ban.
Untuk ban depan standarnya 31 PSI, sementara ban belakang 35 PSI. Namun demikian bisa kita tambahkan sedikit, misalnya yang depan kita kasih 35, yang belakang 38. Ya. Kita cek. Kita bisa gunakan alat seperti ini ya, atau misalnya kita tidak punya atau belum punya, bisa kita beli yang digital. Saya kira murah dan akurat ya untuk yang digital. Atau misalnya kita tidak punya alatnya, berarti ya kita ke tukang ban saja. Kita cek satu-satu. Ya. Oke. Bila perlu kita tambahkan nanti. Ya. Oke, jika tekanannya memang kurang ya, untuk ke 4 roda kita cek satu-satu. Misal ada yang kurang, kita bawa ke tambal ban. Oh ya, termasuk satu ini penting juga adalah kita cek tekanan ban untuk ban serepnya. Nah, ini kadang terlupakan untuk kondisi ban serep, barangkali bocor atau tekanannya kurang, nanti kita cek sekalian gitu ya. Nanti misalnya bocor ya kita bawa ke tambal ban, karena itu penting. Nanti kalau kita bawa ban serep tapi tekanannya kurang ya percuma, atau bahkan bocor malah percuma ya. Itu mungkin untuk ban. Oke, itu untuk persiapan mudik ya, persiapan mudik yang harus kita siapkan seperti tadi yang ada di video. Kemudian kalau semua sudah dilakukan, tinggal kita cuci bersih mobilnya, termasuk untuk interior juga penting karena berkaitan dengan kenyamanan. Bila perlu dilakukan proses pemvakuman biar kondisi interiornya bersih sehingga nanti nyaman baik untuk kita kendarai maupun tentunya untuk anak-anak kita. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mudik, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.